Ikut ujian seleksi ternyata tidak lulus. Dalam hati itu jangan risau dan galau, tapi inilah cara Allah Ta'ala memperkenalkan kepada aku Al-Jabbar dan Al-Qaharnya. Nah, kalau kita sudah memandang itu, tidak ada celah bagi kita ini tidak menjadi hamba yang bersyukur. Tidak ada celah bagi kita ini menjadi hamba yang tidak selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kenapa sebabnya? Karena kita dituntut oleh Allah Ta'ala itu adalah mengenalkan kepada dia. Mengenal kepada dia itu ialah melalui sifatnya. Pas kita mempunyai calon menantu, baik sudah datang ke rumah selalu bawa sate, ngasih bapaknya rokok rapi, rokok sampurna, ternyata gagal. Tidak jadi calon menantu ini melamar anak kita. Dalam hati Allah Ta'ala yang maha mempunyai kegagahan, yang maha menundukkan. Bila sudah berhadap dengan Al-Qaharnya Allah ini, secantik apapun program yang kita programkan, sebagus apapun yang kita rencanakan, bila berhadapan dengan Al-Qaharnya Allah, maka itu semuanya tunduk di bawah Al-Qaharnya Allah Ta'ala. Hamba itu bukan dituntut oleh Allah Ta'ala begitu berhadap dengan Al-Qahar itu mengeluh, tapi yang dituntut oleh Allah Ta'ala di dalam kita menghadap Al-Qaharnya Allah, Al-Jabbarnya Allah, Al-Jalalnya Allah ini, berupaya juga untuk mengucapkan Alhamdulillah. Sakit tidak bisa berobat, cuman tidak sembuh. Sampai ke Jakarta berobat, duit habis sudah 50 juta, duit habis demi berobat ini tadi. Kan berarti berobat sudah, ikhtiar sudah dijalankan, tapi belum sembuh. Kenapa sebabnya? Berhadapan dengan Al-Qaharnya Allah. Walaupun bagaimana kita berusaha, tapi kata Allah Ta'ala belum, karena Allah yang maha mengalahkan, belum sembuh. Nah, mampukah kita mengucapkan Alhamdulillah? Nah, mampukah kita mengucapkan Alhamdulillah? Rasa saya kalau misalkan kita punya orang tua nih berobat umpamanya tidak sembuh-sembuh, kita ucapkan depan Alhamdulillah, depan orang tua kita, Pak, bapak ini tidak sembuh, Alhamdulillah. Pagi besok bapak ini mati, terkejut nih. Kenapa? Sebabnya bapaknya tidak pernah mendengar kajian Al-Hikam di Masjid Jami' Zulfirdaus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berdagang kita rugi. Berani tak kira-kira kita ngucap depan istri kita Alhamdulillah deh, kita rugi ini berdagang? Berani tak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ittasafa fil jalali wal jamal, al-mutafarridu bil 'azamati wal kamal, al-muta'anu 'anil ashbahi wal ashkal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la misal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalur rijal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil ihsani wal afdal, wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi min kulli halin minal ahwal, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bi muradih. Hadirin wal hadirat
jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang saya muliakan segenap jamaah orang-orang tua, tuan-tuan haji, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati segenap daripada pengurus Masjid Jami' Zulfirdaus, mulai dari ketuanya, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan juga dari berbagai jajaran kepengurusan ini masjid, yang dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah semuanya dan juga atas kepengurusan semuanya, di mana kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita dikumpulkan di dalam Masjid Jami' Zulfirdaus yang sangat kita cintai ini. Semoga kita di akhirat nanti Allah taala kumpulkan pula di dalam Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pertama dan yang lebih utama, puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla, yang mana dengan karunia taufik hidayah beserta inayahnya yang mengumpulkan kita pada tempat yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa hati kita ini tidak dipalingkan oleh Allah daripada untuk mendengarkan kebaikan. Semoga Allah mencurahkan istiqamah di dalam batin kita sehingga tetaplah iman, ihsan, Islam sehingga ajal menjemput kita. Berikutnya salawat dan salam kita haturkan buat duka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita melanjut penjelasan hikmah yang ke-92 daripada Al-Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Qala al-Imam innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika 'anillahi ta'ala fihi, yang artinya hanya saja membuat engkau sakit oleh cegahan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tiada pahamnya engkau daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam cegahan tersebut. Syarahnya adalah taqaddama fi halati hikmati sabiqah annal man'a wal adha halatani yata'arrafu Allah bihima illa al-'abdi annahu ittasafa bil qahri wal jabar wal kibriya'i wal rahmati wal kirami wal ihsan. Telah terdahulu penjelasan hikmah yang ke-91 bahwasanya membicarakan mana' dan al-'adha. Mana itu artinya pencegahan dari Allah. Apa-apa yang kita harapkan tidak muncul, apa-apa yang kita harapkan tidak diberikan oleh Allah. Sedangkan al-'adha, apa-apa yang menjadi keinginan kita itu selalu dimunculkan oleh Allah, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penjelasannya pada hikmah yang ke-91, yang pada intinya adalah dua keadaan yang dihadapi oleh seorang hamba tersebut, baik keadaan al-mana' ataupun al-'atha. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada hambanya bahwasanya Allah taala itu ialah mempunyai sifat al-qahar, artinya maha memaksa, dan Allah taala mempunyai sifat al-jabbar,
yang maha mengalahkan, dan Allah Ta'ala yang mempunyai sifat kebesaran, dan Allah Ta'ala yang mempunyai sifat kasih sayang, kemuliaan dan kebaikan. Jadi inti daripada hikmah yang ke-91 itu, di mana kita menjelas mengenai masalah al-mana' dan al-'ata'. Al-mana' itu artinya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, itu tidak diwujudkan oleh Allah. Bahasanya bukan tidak diwujudkan, belum diwujudkan oleh Allah. Sedangkan al-'ata' ini tadi, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi harapannya selalu diwujudkan oleh Allah. Sebenarnya dua keadaan yang dihadapi oleh seorang hamba ini, itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan sifatnya kepada kita. Sebenarnya Allah Ta'ala ingin memperkenalkan sifatnya terhadap hambanya, bahwa Allah Ta'ala itu di samping mempunyai sifat kasih sayang, di samping Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kemurahan, tapi jangan lupa juga bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat al-qahar, sifat yang maha mengalahkan, bahwa Allah Ta'ala juga mempunyai sifat al-jabbar, yang maha menundukkan. Artinya di saat kita merancang satu buah perkara yang kita rancang, lalu kita program itu perkara dengan sebaik-baiknya, ternyata perkara yang kita programkan itu gagal, kita mesti harus ridha. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah mempunyai namanya Al-Qahar, Allah Ta'ala yang mempunyai nama Al-Jabbar. Selama ini kita itu selalu ridha dengan Allah Ta'ala bila Allah mencurahkan kasih sayangnya, Allah mencurahkan rahmatnya, Allah mencurahkan ihsannya. Kita ingin senantiasa Allah Ta'ala itu berlaku baik kepada kita. Kita ingin senantiasa Allah Ta'ala merealisasikan apa yang kita harapkan. Begitu Allah berikan kita ini cegahan dia, begitu Allah gagalkan urusan kita, lalu kita tidak ridha. Ini artinya kita tidak adil dengan sifat Tuhan, bahwasanya Allah Ta'ala juga mempunyai sifat kegagahan, Allah Ta'ala juga mempunyai sifat yang maha menunduk, yang maha menundukkan. Ada orang begitu berusaha pedagang, alhamdulillahnya panjang, alhamdulillah hari ini dapat untung, alhamdulillah hari ini dapat untung. Tapi begitu dia mendapatkan kerugian, mampukah dia mengucapkan alhamdulillah? Ini yang harus juga diperhatikan. Begitu dia mendapatkan kerugian, mampukah dia mengucapkan alhamdulillah? Begitu dia menemui kegagalan, mampukah dia mengucapkan alhamdulillah? Aku tidak mampu, Pak Ustadz. Ini menunjukkan bahwa tahapan yang selama ini kita lihat, bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai rahman, mempunyai rahim, mempunyai ihsan. Tapi kita lupa bahwa Allah juga adalah mempunyai al-qahar, Allah mempunyai al-jabbar, Allah mempunyai al-jalal. Kadang-kadang kita ini syukur kepada Allah, begitu mendapatkan rahmatnya, begitu mendapatkan rahimnya, begitu mendapatkan ar-razaqnya. Tapi begitu menghadapi al-qaharnya, kita tidak mau untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang arif billah itu, apapun yang ditampakkan oleh Allah Ta'ala melalui manifestasi daripada sifatnya, dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Allah tampakkan pada dirinya al-qahar, dia mengucapkan alhamdulillah. Allah tampakkan ar-rahman kepada hamba tersebut, dia pun mengucapkan alhamdulillah. Hum al-arifuna billah, inilah mereka orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi intinya adalah
bahwasanya bila kita menghadapi al-mana' dan juga al-'atha, yang harus kita perhatikan bahwa ini adalah cara Allah Ta'ala untuk memperkenalkan sifatnya kepada aku. Berusaha kita hari ini nih. Kita berusaha hari ini. Usaha kita katakanlah berdagang durian. Mumpung masih musim durian, berdagang. Sekalinya dagang durian rugi dapatnya. Nah, dalam hati yang harus kita pandang itu bukan kerugiannya, tapi ini cara Allah Ta'ala memperkenalkan kepada aku, namanya adalah Al-Qahar dan Al-Jabbar. Tenang hati, tidak ada lagi menggerutu kepada Allah. Ikut ujian, seleksi, ternyata tidak lulus. Dalam hati itu jangan risau dan galau, tapi inilah cara Allah Ta'ala memperkenalkan kepada aku Al-Jabbar dan Al-Qaharnya. Nah, kalau kita sudah memandang itu, tidak ada celah bagi kita ini tidak menjadi hamba yang bersyukur. Tidak ada celah bagi kita ini menjadi hamba yang tidak selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Kenapa sebabnya? Karena kita dituntut oleh Allah Ta'ala itu adalah mengenalkan kepada dia. Mengenal kepada dia itu ialah melalui sifatnya. Pas kita mempunyai calon menantu, baik sudah datang ke rumah selalu bawa sate, ngasih bapaknya rokok rapi, rokok sempurna, ternyata gagal. Tidak jadi calon menantu ini melamar anak kita. Dalam hati Allah Ta'ala yang maha mempunyai kegagahan, yang maha menundukkan. Bila sudah berhadap dengan Al-Qaharnya Allah ini, secantik apapun program yang kita programkan, sebagus apapun yang kita rencanakan, bila berhadapan dengan Al-Qaharnya Allah, maka itu semuanya tunduk di bawah Al-Qaharnya Allah Ta'ala. Hamba itu bukan dituntut oleh Allah Ta'ala begitu berhadap dengan Al-Qahar itu mengeluh, tapi yang dituntut oleh Allah Ta'ala di dalam kita menghadap Al-Qaharnya Allah, Al-Jabbarnya Allah, Al-Jalalnya Allah ini, berupaya juga untuk mengucapkan Alhamdulillah. Selama ini kita yang Alhamdulillah itu Ar-Rahman, Ar-Razak, Al-Fatah, tapi Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir kita tidak mau mengucapkan Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita mestinya hendaknya sama, di mana kita menghadap Al-Qaharnya Allah, menghadap Al-Jabbarnya Allah, yang maha gagahnya Allah, yang maha mengalahkannya Allah, itu sama hendaknya kita menghadapi Ar-Rahman ya Allah, menghadapi Al-Ihsannya Allah, menghadapi Al-Kiramnya Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sakit tidak bisa berobat, cuman tidak sembuh. Sampai ke Jakarta berobat, duit habis sudah 50 juta, duit habis demi berobat ini tadi. Kan berarti berobat sudah, ikhtiar sudah dijalankan, tapi belum sembuh. Kenapa sebabnya? Berhadapan dengan Al-Qaharnya Allah. Walaupun bagaimana kita berusaha, tapi kata Allah Ta'ala belum, karena Allah yang maha mengalahkan, belum sembuh. Nah, mampukah kita mengucapkan Alhamdulillah? Nah, mampukah kita mengucapkan Alhamdulillah? Rasa saya kalau misalkan kita punya orang tua nih, berobat umpamanya tidak sembuh-sembuh, kita ucapkan depan Alhamdulillah, depan orang tua kita, Pak, bapak ini tidak sembuh, Alhamdulillah, pagi besok bapak ini mati, terkejut nih. Kenapa? Sebabnya bapaknya tidak pernah mendengar kajian Al-Hikam di Masjid Jami' Zulfirdaus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berdagang kita rugi, berani tak kira-kira kita ngucap depan istri kita Alhamdulillah deh, kita rugi ini berdagang? Berani tak kira-kira? Kalau saya belum berani nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah yang Allah Ta'ala tuntut kepada kita. Bila kita menghadapi al-mana' dan juga al-'atha ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan kepada hambanya
bahwa Allah mempunyai Al-Qahar, Allah mempunyai Al-Jabbar namanya, Allah juga mempunyai Ar-Rahman, Allah mempunyai Ar-Rahim. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman alima 'indal man'i kanaksil mali wa adami husulil ma'mul wa adal khalqi wa mufariqatil ahbab wa ghairiha minal masaib bi anna qasahubbahu Allah ta'ala wa kasula an ta'atihi wa sabul fahuwa dalilun ala adami kamali ma'rifati anillahi ta'ala. Barang siapa yang merasakan sakit ketika berhadapan dengan al-mana', ketika berhadapan dengan yang dicegah oleh Allah Ta'ala, seperti mana contohnya kurangnya harta, tiada tercapainya yang dicita-cita, dan merasa sakit ketika disakiti oleh makhluk, dan bercerai-berainya orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, memisahi kita, menjauhi kita, dan selainnya daripada musibah-musibah yang Allah Ta'ala turunkan dengan gambaran yang telah disebutkan tadi, membuat kurangnya cinta kepada Allah dan semakin malas dia berbuat taat kepada Allah, dan semakin berat badannya berbuat taat kepada Allah, maka yang demikian itu jadikan dalil atas ketiadaan sempurna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah lurusnya begini: bila mana kita ini merasakan sakit ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anggaplah musibah yang diberikan oleh Allah kurang harta. Kurangnya harta itu bisa dicuri, kurangnya harta itu karena banyak macam hal yang menimpa, atau yang kedua umpamanya apa yang kita harapkan ternyata tidak hasil, apa yang kita cita-citakan itu tidak dapat. Atau juga ada orang yang menyakiti kita lalu sakitlah hati kita, dan juga orang yang selama ini menyanjung kita, orang yang selama ini menyayangi kita, orang yang selama ini mencintai kita, menjauhi kita. Padahal perasaan tidak pernah menyakiti orang, bergaul bagus-bagus saja, tapi entah kenapa orang ini menjauhi kita, sakit hati kita, hati sakit. Hilangnya harta sakit, kemudian sakit yang tidak sembuh juga adalah membuat sakit. Nah, bila mana hal yang demikian itu membuat kurangnya cinta kita kepada Allah, semakin malasnya kita berbuat taat kepada Allah, maka itu adalah dalil bahwa hamba ini adalah tidak ma'rifat kepada Allah, dalam arti kata dia terpental daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya begini jamaah, bila kita berkurang harta, malas badan nak berbuat ibadah, percuma juga aku ibadah dalam hati ini, percuma juga aku sholat duha, duit juga tidak bertambah, percuma juga aku berdoa, apa yang aku cita-citakan tidak hasil juga, percuma juga aku ini membaca salawat, percuma juga aku duduk di majelis ilmu, orang-orang yang aku sayangi sekarang ini menjauhi aku. Nah, bila itu ada di dalam diri kita, malasnya ibadah, malasnya kita duduk di majelis ilmu, malasnya kita bersolawat, dengan mempunyai anggapan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memperdulikan kita, maka orang yang semacam ini tidaklah dikatakan sempurna ma'rifatnya kepada Allah, maka orang ini terpental daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak tidak datang ke masjid majelis ilmu? Datang di masjid majelis ilmu bertambah sakit aja badan. Kenapa sebab tidak datang Pak? Berzikir malam nisfu Sya'ban, orang dianjurkan malam nisfu Sya'ban baca Yasin,
Baca Yasin malam nisfu Syaban tak ada juga, berdoa aku panjang-panjang tak dikabul Tuhan juga. Percuma juga aku sholat, percuma juga aku puasa, Allah tidak menghiraukan aku juga. Bila kita mempunyai anggapan yang demikian itu dengan Allah, maka ma'rifat kita tidak dikatakan sempurna. Orang yang semacam ini terpental daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam kitab Diya'uz Zulam dikatakan Allah Ta'ala itu memperdulikan kita ini banyak caranya. Allah memperdulikan kita ini, atau bahasa mudahnya Allah memberikan kepeduliannya kepada kita ini banyak caranya. Tidak selamanya Allah memberikan kepeduliannya kepada kita itu dengan cara mencurahkan duit terus kepada kita. Allah memberikan kepedulian kepada kita ini tidak selalu Allah itu memberikan apa yang kita harapkan lalu terwujud, tidak. Tapi ketahuilah, di saat kita gagal di dalam program kita, itu cara Allah memberikan kepedulian atas diri kita. Mungkin kalau program yang kita setting selama ini ternyata jadi membuat kita kufur atas Allah Ta'ala, maka tambah lagi kita menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Allah Ta'ala memberikan kepedulian pada kita ini banyak macamnya. Di antaranya adalah Allah memberikan kita sakit yang tidak kunjung sembuhnya. Sakit yang tidak kunjung sembuhnya itu juga adalah sebenarnya cara Allah untuk memperdulikan kita. Andai kata kita sembuh, semakin sembuh kaki, semakin terduduk tempat maksiat, makin repot lagi. Tapi semakin sembuh badan, semakin sakit badan, semakin banyak istighfar, nah itu lebih bagus. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita, itu suatu hal yang kadang-kadang tidak kita senangi. Padahal Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kenapa sebabnya ya? Allah Ta'ala itu memberikan kepeduliannya kepada hambanya itu tidak selamanya dengan duit, tidak selamanya dengan apa yang kita inginkan, tidak selamanya yang apa yang kita harapkan. Tapi cara Allah memberikan kepedulian kepada hambanya itu ialah dengan cara disakitkan, dengan cara digagalkan rencana. Kenapa sebabnya? Itulah jamaah bahwa Tuhan kita Al-Ghani, kaya. Allah Ta'ala itu kekayaannya mempunyai 1000 macam cara, 1.000.000 macam cara di dalam memberikan kepedulian terhadap hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu kita menghadapi sakit yang tidak kunjung sembuh, begitu kita menghadapi cobaan yang tidak kunjung selesainya, dalam hati ini cara Allah memperdulikan kepada aku, dia jelmakan sifat Al-Ghaninya kepada aku, ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi tetap jamaah ya, kita ini orang yang sholat, kita ini orang yang puasa, kita ini orang yang beriman kepada Allah, kita wajib jamaah, bukan wajib bahasanya, dianjurkan kita ini begitu selepas daripada sholat, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan haji kita, itu semuanya sudah menyelesaikan urusan dunia. Dengan urusan akhirat saja sholat dapat menyelesaikan. Kan orang dikatakan barang siapa yang melaksanakan sholat qabliyah subuh, dunia dan seisinya itu jauh lebih baik. Cuman keyakinan kita sudah sampai ke sana atau belum? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah barang siapa yang merasa sakit, barang siapa yang merasa sakit ketika dia berhadapan dengan al-mana', ketika dia berhadapan dengan al-mana'nya Allah, atas cegahan Allah Ta'ala kepada dirinya, seperti harta tadi berkurang atau berbagai macam musibah yang Allah kirimkan kepadanya,
dengan itu membuat kurangnya cinta terhadap Allah, lalu malas dia berbuat taat kepada Allah, maka itu adalah dalil atau tanda orang ini terpental daripada rahmat Allah dan orang ini tidak ma'rifat kepada Allah. Bal ma'rifatul awam alladzina hum 'abidu anfusihim ya'rifuna Allah 'indal 'adha wa la ya'rifunahu 'indal mana'. Fa in a'tu radu wa illam yu'tu idhum yaskhatun. Bahkan mereka itu adalah kelasnya orang yang awam tapi bawah. Orang yang kelas macam mereka itu adalah orang yang awam tapi sangat-sangat awam sekali. Orang yang bila mana diberikan musibah lalu malas untuk beribadah. Ada orangnya ketika kematian keluarga dia malas ibadah, malas berzikir karena dalam masa berkabung dengan kesedihan. Orang yang semacam itu adalah orang yang bukan awam kelas level 2 bukan, tapi kelas paling bawah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mana bapak itu tidak datang ke pengajian, maklum istrinya meninggal dunia, masih dalam menjalankan masa duka cita. Menangis terus bapak itu tuh tak datang ke pengajian. Nah, orang yang semacam itu adalah orang yang awamnya level bawah. Kalau kita nih awam nih, saat ini kita awam nih, cuman awamnya belum terlalu bawah. Tapi bila kita dihadapkan musibah lalu membuat kita sakit sehingga tidak datang ibadah, sehingga kita tidak sempat berzikir kepada Allah, berlarut-larut di dalam kesedihan, maka martabat kita itu bukan standarnya orang awam lagi, tapi kelasnya sangat bawah daripada kelas orang awam. Apa namanya? Orang yang awamul juhal, awam yang jahil berlapis-lapis. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia adalah orang yang awamul juhal, awam yang berlapis-lapis. Dan yang berikutnya adalah mereka itu adalah pada hakikatnya penyembah daripada hawa nafsu mereka. Orang yang bila mana berlarut di dalam kesedihan, menerima al-manaknya Allah sehingga malas untuk berbuat taat kepada Allah, maka mereka itu pada hakikatnya adalah budaknya hawa nafsu mereka. Kemana bapak itu tidak datang lagi pengajian? Biasa datang pengajian, maklumlah bangkrut sekarang, usahanya habis, bangkrut sekarang. Kemana bapak itu tak pernah lagi datang ke majelis ta'lim, biasa rajin. Semenjak gagal mencalon wali kota ini tak pernah lagi nampak datang ke majelis ta'lim. Gagal semenjak gagal. Nah, berarti orang yang macam itu adalah budaknya hawa nafsu. Meskipun dia orang-orang yang hebat, meskipun dia orang alim, orang-orang yang hebat di dalam ilmu agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulluhum min ma'rifatillahi dzauq wa la al-ilmu bih. Semua yang telah kita jelaskan di atas tadi, hadirin, semua yang kita jelaskan di atas tadi itu sebenarnya bukan hanya sebatas pengetahuan yang pada malam hari ini kita menjadi tahu, tapi badzauqi ma'rifatihim, tapi hendaknya dirasakan. Artinya saat ini kan kita belum merasakan, katakanlah kita belum merasakan saat ini apa yang diterangkan. Tapi andai kata 2 tahun akan datang, atau 50 tahun akan datang, atau 2, 3, 45 tahun akan datang, kita menemukan yang macam ini, hendaknya kita merasakan bahwa kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu kita menemukan musibah, begitu kita menemukan kegagalan, sedikit pun tidak membuat kita bergeser kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya semakin bertambah ibadahnya kepada Allah. Jadi saya pun saat ini yang menerangkan hanya bisa berdoa kepada Allah. Selama ini alhamdulillah mensyukuri nikmat Allah, alhamdulillah selama ini. Tapi bila saya menemukan suatu saat nanti, maaf, nauzubillah, entah keluarga saya meninggal, atau bagaimana nanti sikap saya,
apakah saya bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan ini? Bila dapat mengamalkan, berarti lulus saya. Bila mana tidak, berarti saya hanya sebagai orang yang menyampaikan saja, menerangkan orang lain, tapi diri gelap. Alim pelita namanya kalau bahasa Melayu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masalah yang kita jelaskan di atas tadi, kata pengarang, bahwanya hal yang demikian itu adalah bukan hanya diketahui, tetapi ialah dipahami dan juga dirasakan. Sesuai dengan hikmahnya adalah li'adami fahmika 'anillahi ta'ala fi, mengapa sebabnya begitu kita mendapat musibah lalu sakit kita. Kenapa sebabnya? Karena tidak ada pahamnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ammal 'arifuna billahil fahimuna 'anillahi fahum fi ziyadah fil mahabbati wal ta'ah sawa'un kanu fi halil 'ata aw fi halil mana'. Adapun orang-orang yang betul-betul ma'rifatullah, orang-orang yang paham dengan Allah Ta'ala, mereka itu semakin bertambah cintanya kepada Allah dan semakin bertambah taatnya kepada Allah, sama ada mereka itu berada pada posisi al-'ata ataupun sama ada mereka itu pada posisi al-mana'. Orang-orang yang arif billah, yang sejatinya walinya Allah, yang sejatinya orang yang dekat dengan Allah, mereka itu tidak kurang cinta kepada Allah, tidak kurang taat mereka kepada Allah, sama ada mereka diberi oleh Allah, sama ada mereka dicegah oleh Allah Ta'ala. Kalau kita, apa kabarnya? Bila dicegah oleh Allah Ta'ala gagal, panjang astagfirullahnya, astagfirullahalazim, kurang apa lagi usaha aku nih, kurang apa lagi usaha aku ini, kurang apa lagi ikhtiar aku ini, selalu keluar ternyata pengumuman tidak lulus, astagfirullah, kurang apa lagi aku ini belajar. Mestinya orang yang arif billah itu begitu mendapatkan yang tidak sedap di hatinya atau yang sedap di hatinya, dia selalu tidak berkurang cinta dan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya tidak insya di sini karena juga malam ini saya ada ngisi ibadah insya. Jadi intinya adalah bahwasanya bila kita menghadapi al-mana'nya Allah Subhanahu wa taala, membuat diri kita itu jangan sampai sakit, jangan sampai kita ini terluka sehingga membuat kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita jadikan satu buah motivasi, semakin diberi oleh Allah Ta'ala al-mana', semakin tidak berhasil apa yang kita cita-citakan, semakin tidak dapat apa yang kita harapkan, semakin rajin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit lagi, li'annahum ibadullahi dzil jalal wal jamal fala tanqasu mahabbatahum wa 'atahum bil man'i wa tazidu yuhibbahum wa ta'atahum bil 'ata. Adapun orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sejatinya hamba Allah, di mana tidak kurang cinta mereka kepada Allah, tidak kurang taat mereka kepada Allah, meskipun diberi al-mana. Semakin diberi al-mana, semakin bertambah cintanya kepada Allah dan semakin taat mereka bertambah kepada Allah Ta'ala. Jadi tolak ukurnya gini, kalau kita ini betul-betul yang dikatakan hamba Allah, tolak ukurnya begini. Sekarang kita diberi musibah, sama tidak kualitas ibadah kita ketika diberi musibah di saat kita mendapatkan iman? Bila mana sama kualitas ibadah, berarti betul-betul kita ini menjalankan hamba Allah. Tapi bila mana tidak sama, berarti kualitas kehambaan kita kepada Allah masih dalam keadaan 88%, belum sampai kepada 100%.
Ada. Kalau kita nih yang tingkatan orang yang model kita ini, khususnya seperti saya, begitu mendapat nikmat, ajin ibadahnya. Jin ibadahnya rajin ibadah. Begitu mendapatkan bala, dah stop ibadahnya, berkelilinglah lagi mencari sebab di mana sebabnya nih. Kenapa sebab engkau mati ini? Apa sakitnya? Mencari sebab. Kenapa sebab bulan itu mati? Sebabnya apa? Ini manusia apa sebabnya? Mati kata orang bulan di RSUP. Apa sakitnya apa? Sebabnya apa? Mencari sebab. Oh, sebabnya saraf kejepit lah, pembecah pembuluh darah lah, banyak macam sebab yang diuraikan oleh kita. Itu kita. Tapi kalau apa yang tertera di dalam ini, mati kata orang bulan. Oh, tertunduk di bawah qaharnya Allah. Tertunduk di bawah qaharnya Allah. Tapi mampu tak kita lewati macam itu? Berat kayaknya ya. Itu menunjukkan kita belum wali. Kalau tidak percaya ya uji aja lah. Ada saudara kita mati, apa yang kita tanya? Apa sakitnya? Apa sebabnya? Tidak ada yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tertunduk di bawah qaharnya Allah, di bawah jabarnya Allah. Itu menunjukkan selama ini kita ini masih dalam tahapan awam, belum tahapan wali. Kadang kita yang paham, orang yang kita telepon belum tentu paham. Jadi kita ini adalah andai kata berhadapan dengan orang yang macam itu tuh, meskipun kita mendengar mati kata orang mama itu, kita tanya apa sakitnya, dalam hati jangan lupa tertunduk di bawah al-mana'nya Allah, al-qaharnya Allah, agar kita ini betul-betul menjadi ibadullahil akmal, menjadi hamba Allah yang sempurna. Insyaallah minggu akan datang akan kita lanjut hikmah yang ke-93. Rubama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul wa rubama qadha 'alaika dzanba sababan fil wusul. Terkadang Allah Ta'ala membukakan kepada engkau itu pintu taat, tapi Allah Ta'ala tidak membukakan kepada engkau itu pintu kabul. Terkadang Allah Ta'ala memutuskan atas engkau itu dosa, memberikan atas terjerumusnya engkau itu pada satu lembah dosa, dan dosa itu bisa menjadi sebab sampainya engkau kepada Allah. InsyaAllah minggu akan datang kita lanjut. Terkadang ada orang rajin ibadah, berarti dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu taat, tapi belum tentu Allah membukakan kepada si hamba ini pintu penerimaan di dalam dia taat. Ini pembahasannya. Tauhid berarti larinya awwaluddin ma'rifatullah. Minggu depan berarti beribadat, tapi posisikan saat kita ini beribadat, siapa kita dan siapa dia. Semua orang bisa beribadat, tapi tidak semua orang bisa masuk kepada penerimaan ibadah tersebut. InsyaAllah minggu akan datang akan kita lanjut. Pak Ustadz ini makin mengada-ada aja, tidak mengada-ada al-hikam. Minggu depan lah berarti kita jelaskan supaya penasaran aja, itu dah tarhib. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh-solehah, rezeki kita dimudahkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah dengan berkat Al-Fatihah. اللهم بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
Ampun, maaf, minta halal, minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Sekali lagi saya mohon izin, saya tidak jamaah di sini ya. Wakilnya saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.